welcome back to my channel Almira Seci Family guys. Kali ini kita kembali lagi ya guys, di sini bersama Mama Nok dan Almira. Almiranya lagi nggak enak badan guys. Kita doakan ya, semoga dia cepat pulih kembali. Nah, hari ini kita balik ke tema sesi curhat guys. Sudah lama kan kita nggak curhat-curhatan lagi. Mau tahu keseruannya seperti apa? Topik apa yang mau kita bahas pada sesi kali ini? Ikutin videonya ya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, like, komen, bisa di subscribe channel kita ya, support kita buat siapa tahu bisa berkembang lebih besar lagi dan memberikan manfaat buat kalian semua. Oke guys, jadi ceritanya itu terjadi pada tahun 2009, sekitar pertengahan tahun guys, kalau nggak salah bulan Agustus seperti itu ya. Nah, awal-awal pertengahan tahun 2009 itu Mama Nok pertama kali keterima kerja setelah lulus kuliah. Jadi alhamdulillah bulan Agustus, bulan Juli sih, bulan Juli, awal Juli itu sudah keterima di salah satu semacam anak perusahaannya BUMN di Madura, ditempatkan di kota X. Kotanya kita sensor ya guys. Itu sebagai operator awal-awal itu ya guys ya, sebagai operator. Jadi kalau misalkan ada gangguan pelayanan teknik, nah itu Mama Nok yang menerima pelaporan. Nah itu juga sebelum ketemu sama mantan pacar. Jadi awal-awal masih kerja itu kan kita kerjanya ada bagian-bagian ya, bagian keuangan, bagian jaringan, bagian macam-macam lah. Nah itu ada salah satu orang, sama-sama karyawan juga, tapi beda divisi lah. Misalkan dia divisi A, Mama Nok divisi B. Padahal nggak saling nggak sempet akrab, nggak sempet kenal baik atau deket, itu enggak, cuman kenal biasa aja. Oh itu juga kerja di sini, tahu, tapi nggak sampai akrab gitu. Nah suatu hari itu dia itu nggak tahu, tiba-tiba dapat nomor HP, nomor handphonenya Mama Nok dia dapat. Kemudian waktu zaman itu kan masih belum ada WA ya, WA belum se-booming, masih kalau nggak salah BBM masih. BBM juga kayaknya belum begitu masuk ya, karena sudah berapa tahun yang lalu, lupa. Sempet komunikasinya cuman via SMS. Dia SMS nanya ini nanya gini bla 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 bla, ngajak bareng berangkat, karena kan biasanya kalau berangkat kerja itu Mama Nok itu naik motor sendiri. Jadi pulang pergi itu naik motor, soalnya perjalanannya itu kurang lebih setengah jam lah dari kota asal Mama Nok. Nah kapan hari itu setelah itu dia tiba-tiba SMS ngajak bareng, berangkat bareng apa gitu. Nah awalnya itu nggak ngeh, jadi dicuekin siapa sini, soalnya kan nggak biasa temen yang belum deket terus tahu-tahu ngajak bareng ini nggak biasa kan. Lagian juga orangnya itu juga nggak ada mengarah ke hal-hal negatif seperti itu, nggak ada. Akhirnya setelah dicuekin ketemu di kantor itu
waktu itu masih istirahat, kalau nggak salah jam istirahat, terus juga nggak ada gangguan, nggak ada, aman lah, kondisi kantor tuh aman. Kita ngobrol-ngobrol biasa kan sama teman-teman, ngobrol terus nggak tahu kenapa, tahu-tahu dia itu nepuk pundak, kalau nggak salah nepuk pundak sebelah kanan atau kiri lupa. Akhirnya itu langsung pertama itu nggak ngeh ya, karena kok tepuk pundak, orang yang nggak kenal deket, tahu-tahu kenapa kok tepuk pundak seperti itu. Cuekin terus akhirnya biasa malamnya dia SMS lagi paginya tuh minta ngajak bareng berangkat ke kantor, karena kan tahu kalau Mbak No itu bawa motor, mungkin nebeng lah istilahnya ya. Jadi akhirnya, nah entah kenapa setelah itu biasanya yang tadinya cuek, tadinya acuh, karena nggak apa ya, nggak apa ya, seramah gitu, tahu-tahu jadi ngebales SMS-nya. Nah, dia SMS bareng ya, besok berangkat kerjanya bareng. Nah, ternyata langsung antusias gitu, padahal tadinya kan nggak ada apa-apa ya, nggak cuek lah, nggak ngereken, no respon gitu. Tahu-tahu kenapa kok dibales gitu sama Mama No, aneh juga. Nah, akhirnya paginya itu, keesokan harinya kita janjian, Mama No nunggu di salah satu tempat yang sejalur mau berangkat ke arah kantor tuh, sejalur nunggu. Dia datang. Nah, waktu dia datang tuh kok happy gitu ya, ketemu, padahal kenal deket itu nggak begitu, nggak tahu juga, nggak apa istilahnya, belum akrab, tapi kenapa bisa seperti itu, kayak happy gitu. Akhirnya berangkat bareng di situ, nggak tahu ngobrol apa, lupa juga. Akhirnya ngobrol. Nah, sepanjang perjalanan itu kita ngobrol, begitu sampai kantor orang-orang tuh pada curiga. Nah, teman-teman kantor tuh pada curiga, terutama pegawai senior salah satu di kantor itu. Terus parkir motor, dia juga ke bagiannya, memanok ke bagiannya kerja biasa, seperti biasa. Nah, di meja kantor itu, di meja ya, di waktu mau aktivitas itu, Mama No didatangi sama salah satu pegawai senior. Beliaunya ngomong gini, kok kamu bareng sama orang itu sih, katanya gitu. Loh, kenapa Pak? Nah, Mama No bilang seperti itu, jangan deket-deket sama orang kayak gitu, nggak baik. Nah, karena apa ya, karena nggak ngeh apa maksudnya, terus kenapa sih kok nggak boleh ya. Akhirnya, oh iya Pak, besok cuman bareng aja, nggak ada apa-apa. Nah, ternyata saya cuman kasihan sama kamu, jangan deket-deket ya, kalau bisa jangan jauh-jauh. Oh iya Pak, siap. Mana bilang kayak gitu. Terus itu udah kejadian kayak gitu, kita sering berangkat bareng, pulang bareng itu berapa kali ya, 2 atau 3 kali gitu. Nah, kemudian di rumah, waktu itu hari libur di rumah ada beberapa kerabat yang sudah dianggap seperti saudara sendiri. Begitu ngelihat Mama No itu kaget, heran, kok beda ya, nggak kayak seperti nggak kayak seperti dulu. Terus ditelisik, akhirnya nggak tahu itu nelisiknya pakai apa, nggak tahu. Akhirnya berikutnya itu orangnya ngeliat tuh kayak beda gitu, bukan seperti Mama No yang seperti biasa gitu. Padahal menurut Mama No itu, Mama No juga kayak biasanya, nggak ada perubahan apapun gitu ya. Cuman yang ngeliat Mama No itu katanya beda, seperti itu. Akhirnya dikasih air minum, kasih air putih di botol itu, suruh minum. Terus ditanyain, deket sama orang, katanya gitu.
enggak deket kok, cuman apa biasa bareng pulang kerja, ini itu. Nah, terus anu ya, kalau berangkat jangan apa namanya, jangan sendiri aja, jangan sama teman, kecuali yang memang benar-benar kenal. Dipesan dia seperti itu. Oh ya, soalnya bla 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 gini, kamu kena pengaruh pelet katanya. Kalau kelamaan dibiarin, kasihan kamunya. Akhirnya mikir juga, mikir, oh iya kok bisa ya, padahal kenal deket juga enggak, tapi kenapa begitu jalan sama orang itu kok rasanya enak gitu. Rasanya enak itu bukan apa ya, maksudnya punya teman, semacam punya teman lah, semacam ini itu. Nah, kayaknya apa ya, kalau deket itu kalau nggak ketemu aja rasanya itu kangen atau apa gitu. Nah, akhirnya diobatinnya itu semacam apa ya, suruh sholat, suruh istiqomah sholat apa semacam. Karena waktu itu masih apa ya, masih agak sholatnya bolong-bolong. Waktu dulu masih seperti itu guys, tapi alhamdulillah sekarang sudah normal, sudah, karena berbagai macam pengalaman yang terjadi di hidupnya Mama No. Akhirnya mikir lagi, oh ya, sholat itu adalah kunci utama dari ilmu sihir. Jadi kalau kita kencang sholatnya, rajin sholatnya, tepat waktu, istiqomah sholatnya, insya Allah sihir-sihir itu nggak akan masuk ke kita lagi guys. Nah di situ diobatinnya lupa diobatinnya itu waktu itu seperti apa, cuma disuruh minum air putih. Akhirnya begitu dia SMS lagi ngajak bareng berangkat kerja, ngajak bareng lagi, kok ilfil gitu jadinya. Jadi nggak seperti kemarin sebelumnya. Kalau waktu dia SMS tuh kayak happy gitu, begitu dia SMS kok ilfil gitu ya. Kenapa sih kok aku bisa jalan sama ini, kenapa kok aku bisa jalan sama orang yang nggak aku kenal gitu, padahal cakep juga enggak gitu ya. Tapi dia nebeng suka nebeng, mungkin dimanfaatkan seperti itu mungkin ya guys. Jadi akhirnya kayak sadar gitu, oh iya ini kan orang sudah apa, kalau misalkan aku jalan sama dia itu kayaknya nggak mungkin deh, karena dia sudah, pertama dia juga sudah berumur, kedua dia juga sudah punya anak istri lah. Nah, kenapa kok mau gitu ya, padahal kan naudzubillah ya, anti lah kita jalan sama orang yang sudah punya pasangan tuh, anti gitu. Tapi kenapa waktu itu kok mau, dan kayak orang apa ya, kayak orang on gitu loh. Jadi kalau di deketnya dia tuh happy, seneng, nggak ketemu malah kepengen ketemu. Nah, tapi ternyata kok kayak orang bodoh gitu semacam itu. Jadi akhirnya begitu diobati sama salah satu kerabat, dan alhamdulillah udah lepas, masih belum jauh ilmu sihirnya itu yang masuk itu, masih belum jauh, bisa diobati ya, alhamdulillah bisa kembali normal. Jadi setelah itu Mama No tanya kan, sama masih inget kan tadi ada salah satu pegawai senior yang bilang, yang memperingatin lah, ngasih tahu ke Mama No kalau jangan deket-deket sama orang itu ya. Nah bertanyalah Mama No sama Pak, anggaplah Pak siapa ya, Pak Ahmad gitu, bertanya kenapa sih Pak kok begini. Akhirnya beliaunya menjawab, itu saya sudah feeling nggak enak, kamu diapa-apain tuh maksudnya tanda kutip ya, entah itu apa, karena memang seceritanya sebelum Mama No itu kerja di situ ada kejadian yang sama. Jadi dia mempelet
perempuan juga seperti Mama Nok kayak gitu. Cuman untungnya karena bapaknya itu masih kenal baik sama orang tuanya Mama Nok juga, akhirnya beliau mau mau ngejaga biar Mama Nok tuh nggak kenapa-kenapa sampai lebih dalam seperti itu guys. Jadi memang waktu diceritain itu kayak gitu ya Pak ya. Alhamdulillah Mama Nok udah dilindungi, itu juga berkat Allah dan melalui tangan-tangan orang-orang yang peduli sama Mama Nok. Nah, sekian dulu guys cerita pengalaman tentang gimana Mama Nok menghadapi ilmu sihir, yaitu pelet yang dialami oleh Mama Nok waktu kerja dulu tahun 2009 dulu, dan bagaimana menghadapinya. Kita harus benar-benar memperkuat iman, jaga iman, rajin sholat, ibadah itu, karena kuncinya cuma satu. Walaupun kita pergi kalau kita pergi ke yang lebih dosa lagi ya guys ya, ada lagi guys. Nah, tapi mungkin nanti kita atur untuk di sesi berikutnya atau apa. Kalau misalkan kalian masih mau lanjut, bisa ditulis di kolom komentar. Jadi kita akan ceritakan lagi tentang pengalaman Mama Nok menghadapi ilmu-ilmu seperti itu setelah kejadian 2009 kemarin. Ada lagi, tapi nggak akan Mama Nok cerita sekarang. Kita tulis dulu, kita polling dulu kalau di antara